Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman semua, apa kabar? Para penggemar dan subscriber channel Kabar Politik. Nah, meskipun sekarang saya ngonten melalui siaran langsung Facebook. Apa kabar kalian semua? Sudah lama saya tidak ngonten berbau politik ya, karena ya jujur saja saya bingung dengan negeri ini ya. Saya bingung dengan negeri ini, saya jengkel juga dengan negeri ini ya. Saya juga merasa sering marah, jengkel dan marah dengan kondisi negeri ini ya, terutama terkait eskalasi menuju Pilpres 2024 ya, yang sudah dimulai jadwal kampanye dan debat yang konon katanya namanya debat, tapi nggak ada debatnya itu. Debat capres cawapres yang terakhir kemarin cawapres ya. Waktu debat capres saya masih nonton meskipun tidak secara langsung ya. Saya tidak nonton secara langsung, saya menunggu setelah selesai baru nonton versi unggahan dari teman-teman gitu kan. Karena saya memang ya tidak terlalu bersemangat menonton siaran secara langsung itu. Apalagi yang cawapres, debat cawapres kemarin blas saya nggak nonton ya. Saya nggak nonton, dan kemudian mau nggak mau muncul di beranda akun Facebook saya ya. Cuplikan-cuplikan, komentar-komentar ya yang muncul dari status teman-teman, baru saya tahu oh, kayak begitu ya kan. Belum lagi yang melalui grup-grup WhatsApp ya, saya juga bisa memonitor apa yang terjadi ya, yang seperti dugaan saya ya, semua itu dagelan. Semua dagelan ya. Jadi saya jujur, saya berani mengatakan saya nggak percaya dengan demokrasi. Saya nggak percaya dengan demokrasi, apalagi terkait dengan pemilu, khususnya Pilpres. Ini yang sekarang dianut itu kan selain ajaran Niccolo Machiavelli ya, mengalahkan segala cara, kemudian juga didukung oleh pendapat Joseph Stalin atau siapa satu lagi itu bapak komunis komunis Soviet itu ya, Stalin sama siapa itu satu lagi itu Joseph Stalin sama Lenin ya, yang mengatakan bahwa dalam pemilu khususnya Pilpres itu yang akan menang adalah KPU-nya. Jadi yang pegang KPU itulah yang akan menang gitu, maksudnya begitu. Dan itu terbukti ya, terbukti 2014, 2019. Dan kelihatannya untuk 2024 ya masih akan terjadi seperti itu. Siapa yang mau kehilangan kekuasaan ya? Tidak ada orang yang mau kehilangan kekuasaan, apalagi sudah menikmati renyahnya, gurihnya ya kan, lezatnya kekuasaan ya. Nggak akan mau melepaskan, dengan segala cara harus dipertahankan. Meskipun secara konstitusi tidak diperbolehkan misalnya karena maksimal hanya 2 periode, tapi ada cara lain ya, yang notabene seolah-olah dia tetap berkuasa ya. Dan kita melihat 2024 ini ya, akhirnya meskipun orang teriak-teriak cacat konstitusi ya kan, tapi tetap saja akhirnya dirilis ya, disahkan munculnya cawapres anak ingusan itu kan, yang semua heran ya kan, bagaimana mungkin negeri ini, negeri sebesar ini ya kan. Wah, itu ama-ama itu kawan saya yang baru pensiun ini. Nama palsunya itu ama-ama ini. Beliau orang Kediri ini, juara 1 pendidikan militer di Magelang ini. Halo Cak Ipul, apa kabar? Ya, apa rencana setelah pensiun ya? Saya masih 4 bulan lagi Cak. Ya, jadi kembali lagi ya. Waduh, ini gara-gara Cak Ipul nongol ini saya jadi nggak fokus ini. Ya, kembali lagi bahwa bagaimana mungkin negeri sebesar ini, sedahsyat ini, dengan sejarah perjuangannya yang luar biasa, pada akhirnya harus muncul ya kan sosok, meskipun posisinya sebagai cawapres,
ya, tetapi sangat berpotensi untuk menjadi presiden, ya kan? Sosok anak muda ya yang ingusan begitu ya, yang menurut aturan undang-undang sebetulnya masih tidak berhak untuk mengikuti konstatasi pilpres, ya kan, walaupun sebagai cawapres ya. Tapi akhirnya dengan segala permainan hukum yang dilanggar, ditabrak, akhirnya dia bisa muncul sebagai pasangan Prabowo Subianto ya. Karena orang sudah khawatir kawan-kawan, kita semua yang waras-waras ini khawatir ya, kalau kemudian nanti dalam tanda petik ini yang dimenangkan, kan saya sudah bilang ini, nanti yang menang itu KPU, ya kan. Kalau mereka yang KPU memenangkan pasangan Prabowo Gibran, ya kemudian nanti Prabowo dengan segala kelemahan fisiknya yang sudah umur 72 tahun ya, berkali-kali harus dipapah, ya kan. Kemudian riwayat penyakit stroke yang juga sudah menderanya, ya kan. Kemudian pola pikirnya sudah berbeda dengan Prabowo 2019. Saya dulu mantan Prabowo saya itu 2019 ya. Ya, sekarang amit-amit ya. Tapi dia memaksakan diri, ya kan, karena dorongan syahwat kekuasaan dan juga didukung oleh keinginan syahwat bisnis ya, yang ingin dia kuasai juga melalui cara menjadi penguasa ya. Kalau di tengah jalan nanti berhalangan tetap, baik karena sakit yang kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, atau bahkan mohon maaf ini bukan mendahului kehendak Tuhan, orang disi kerso ya, kalau Prabowo kemudian harus meninggal di tengah jalan, kan sesuai undang-undang wakilnya yang naik, seperti pada saat Gus Dur dulu ya, yang dikudeta ya, yang dikudeta oleh Megawati dan Amin Rais ya. Akhirnya Megawati sebagai capres ya, naik sebagai presiden gratisan gitu kan. Jadi yang kita khawatirkan negeri ini kalau kemudian yang menang atau dimenangkan itu adalah Prabowo Gibran, itu seperti itu kawan-kawan ya, bukan apa-apa ya. Saya nggak percaya dengan demokrasi. Nah, tadi saya katakan bahwa saya sudah lama tidak ngonten untuk channel kabar politik ya. Tapi sekarang saya ingin ngonten ya, supaya juga tidak disempret oleh YouTube ya, karena terlalu lama blank, kosong gitu kan. Saya tertarik dengan status teman saya di Facebook, Mbak Rosalina Berlian. Ini menarik sekali ini. Ini status yang terbaru hari ini. Saya bacakan beliau membuat status ya. Menarik ini. Mbak Rosalina Berlian. Saya malu dengan kedelai. Saya malu dengan keledai. Keledai jadi kedelai. Pagi ini buka WhatsApp group, medsos, berita online, semua pendukung paslon Pilpres baku hantam. Baku hantam. Saling cibir, hujat. Masing-masing mengklaim telah dicurangi. Masing-masing ngeklaim paslonnya hebat dan menang debat. Padahal di belakang layar para paslon telah kompromi. Aduh, ini siaran langsung nggak bisa diedit ya. Saya batuk kebanyakan minum air dingin, air es ini. Bandel saya ini. Kan nggak tahan cuaca panas ini. Karena sudah bulan Desember tapi musim panas terus berjalan ini. Katanya ada badai El Nino atau apa itu. Duh, jadi berhenti lagi ini. Ya. Padahal di belakang layar para paslon telah kompromi dengan KPU sebagai EO, event organizer-nya, panitianya ya. 1. Selevel profesor maksudnya. Tentu ini Profesor Mput. Profesor Mahfud. Kok bisa kalah dengan selevel SMA? Itu si anak ingusan itu. Kenapa juga Emput gak maksimal dan terkesan santai bak tukang kipas sate. Kebetulan Pak Mahfud juga pakai baju khas Madura itu ya. Yang diasosiasikan sebagai penjual sate kan begitu. Kemudian 2, dari awal seliweran berita bahwa KPU memberi banyak keringanan pertanyaan untuk Gibran ya, sudah diduga. Itu yang membuat saya malas nonton ya. Modus ini kembali dipakai gitu.
untuk pasangan yang didukung oleh KPU yang nanti akan dimenangkan itu sudah dikasih berbagai privilege, ya kan, keistimewaan, ya. Mengapa paslon 1 dan 3 kok tidak protes, ya kan, malah nerimo tetap melaksanakan debat. Yang ketiga, soal teknis di lapangan, menurut ahli IT Mas Suryo, ya, itu si siapa itu, Suryo, siapa namanya? Aduh, jadi lupa saya. Anak buahnya SBY itu. Suryo siapa yang namanya yang Suryo, aduh aku lupa, lagi blank ini. Karena juga males menghafalkan nama Roy Suryo. Alah, tinggal nambahin Roy aja lupa. Roy Suryo, Gibran mendapat lebih alat-alat komunikasi ketimbang paslon 1 dan 3, ya. Lah, kenapa juga gak protes? Kelengkapan alat-alat hal yang bisa dilihat, masing-masing sudah punya tim ngecek, ya kan. Kemudian yang keempat, dan tipu sandiwara lainnya, ya. Sandiwara tipu yang sama dilakukan 2014, kemudian 2019, ya. Kok masih saja mau berharap dari sistem dolim ini? Pendukungnya berantem sampai kayak hidup dan mati. Keledai saja gak mau terposok 2 kali. Lah ini manusia. Ini closing statementnya Mbak Rosalina Berliani. Kentir yang terstruktur. Kentir terstruktur, teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang menyedihkan. Terpaksa saya harus ketawa-ketawa juga gitu, mau nggak mau, karena ini dagelan semua ini. Sesuatu yang ironi, sesuatu yang menyedihkan, tetapi membuat kita terpaksa tersenyum, tertawa gitu kan. Yang terjadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ya gimana ya, susah ini jadi orang Indonesia ini, susah gitu kan. Mau cuek itu bagaimana, kita ini punya akal gitu kan. Mau ikut-ikut mikir juga ikut pusing gitu kan. Karena semua ini bullshit, ya, semua ini bullshit ini, ya. Istri saya juga ngomel ke saya itu. Ngomelnya malah ke saya. Karena teman terdekatnya saya di rumah. Kalau katanya istri saya nih, kalau pemilu sudah ditentukan siapa pemenangnya, ya ngapain diadakan pemilu, ya kan, pilpres, buang-buang duit gitu kan. Saya jawab, ya nggak bisa dong, ini kan pura-puranya demokrasi, jadi tetap harus seolah-olah ada demokrasi. Ya tapi kan gimana, masa pilpres kok sudah ditentukan siapa pemenangnya, ya apa boleh buat, saya bilang begitu. Modelnya demokrasi gitu kan, demo yang gila, kegilaan yang didemonstrasikan, ya kan. Ya, jadi pusing pendek kata, teman-teman, ya. Saya nggak tahu nanti setelah pilpres nanti bagaimana lah negeri ini, ya. Saya sudah mumet, saya 2019 saja juga kena masalah gara-gara ikut berpolitik. Aduh, repot, teman-teman, ya. Ya begitulah, ya. Silahkan nanti ikuti dinamikanya. Masih ada debat lagi katanya, ya. Saya nggak ngikuti, saya males saya. Selain saya nggak punya TV, ya, TV sudah saya buang sejak 2014. Meskipun bisa nonton lewat streaming, ya, dengan sekarang dengan cukup gadget HP aja sudah, dunia sudah bisa kita tonton seluruhnya kan. Tapi ya tetap males gitu kan. Karena ya situasi yang terjadi seperti itu. Wah, ini Cak Ibul setia dari pertama nonton terus, ya. Ditambah Kang Prapto, ya. Kang Prapto ini juga teman saya di Facebook yang cukup setia juga ini. Tapi belakangan jarang bikin status, ya. Dulu statusnya sangar-sangar itu Kang Prapto itu. Sering saya kutip untuk konten saya itu. Halo, Lek Prapto, yang galak lagi kok sekarang cuma nge-like doang, bikin status yang sangar-sangar. Mungkin jawabannya saya sering di-ban dan akun saya dimatikan sama Facebook. Oke, teman-teman, karena sudah cukup lama ini saya ngonten, ya. Mudah-mudahan obrolan ini ya menghibur lah, minimal menghibur saya sendiri. Syukur-syukur teman-teman juga bisa terhibur. Terima kasih, selamat menikmati demokrasi di negeri ini, ya. Hasilnya kayak apa? Semoga yang penting kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.